Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentunya, sehingga kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk menghadiri sebuah majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada manusia terbaik, manusia pilihan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian yang insya Allah senantiasa melestarikan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Azhar Halid bin Saif hafizahullah atas waktu dan kesediaannya dalam mengisi kajian online Ramadan Kompleks Harvest Residence Ciputat. Terima kasih Ustaz, semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan beserta keluarga. Dan ini alhamdulillah merupakan kali kedua Ustaz berkenan mengisi kajian di kompleks kami. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, semoga kita tetap senantiasa bisa terus bersilaturahmi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa terima kasih kepada para jamaah atas kehadirannya yang sudah berkenan hadir pagi-pagi, namun tetap senantiasa istiqomah, terus bersemangat dalam terus menghadiri sebuah majelis ilmu sebagai sebuah kewajiban kita dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu sebagai umat Islam kita berkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Dan pada kesempatan pagi ini, sebagaimana kita sama-sama pahami dan ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki periode sepertiga akhir di bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir ini, melebihi daripada waktu-waktu yang lain, gitu ya. Dan sepertiga Ramadan ini adalah salah satu kemuliaan atau keistimewaan yang terdapat hanya ada di bulan ini, di bulan Ramadan, yaitu adanya malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu yang biasa kita sama-sama ketahui bersama, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang mudah-mudahan yang di mana seorang muslim berkesempatan ya untuk mendapatkan keberkahan dan juga pahala bernilai 1000 bulan. Pada saat itu siapa saja yang berdoa dan meminta kepada Allah bersungguh-sungguh gitu ya, insya Allah akan dikabulkan senantiasa permintaannya ya. Oleh karena itu mungkin nanti Ustadz akan membahas secara detail perihal tersebut, kemudian malam Lailatul Qadar, tinjauan Quran dan hadisnya seperti apa, dan apa-apa saja mungkin yang perlu kita siapkan dan kita lakukan ya untuk meraih kemuliaan malam tersebut. Baik, sebelum kita mulai kajian pagi ini, ketentuan selama kajian seperti biasa diharapkan para jamaah mengikuti kajian dengan seksama, mematikan audio selama kajian berlangsung, bagi akhwat agar dapat mematikan video selama kajian berlangsung. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab di 30 menit akhir kajian. Dan insya Allah kajian ini seperti biasa kita rekod dan insya Allah nanti akan dipublish di YouTube media channel kita di Ibadur Rahman Kompres. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama luruskan niat langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul khairi khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd, fa bi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaban. اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jamaah kajian Masjid Ibadur Rahman yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan bersua di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah kita sudah masuk pada hari yang ke-20 dari bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, ya, Ramadan 1442 Hijriah, yang dimana kita tinggal menyisakan sisa-sisa Ramadan. Kata para ulama, 20 hari yang lalu telah lewat, tinggal tersisa hari-hari emas. Kenapa dikatakan hari-hari emas? Karena di 10 hari yang tersisa ini Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kita untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah dan amal soleh kita, dan juga meningkatkan etos ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dikarenakan di 10 hari yang terakhir Ramadan ini terjadi yang namanya Lailatul Qadar. Jika kita beribadah pada malam itu, terhitung beramalnya ya seperti kita beramal selama 1000 bulan, atau sama ya seperti kita beribadah 84 tahun umur manusia. Malam itu diistilahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 suku kata, Lailatun dan Qadarun. Lailatun itu adalah 1 malam. Dipastikan Lailatul Qadar itu cuma terjadi ya 1 malam saja, dan terjadinya di bulan Ramadan. Dan dipastikan oleh Nabi SAW, 1 malam itu terjadinya di 10 hari yang terakhir Ramadan. Artinya dari maghrib sampai ke subuh. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Qadar
ayat yang keempat dan kelima. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu para malaikat Allah Jalla Jalaluhu dengan jumlah besar turun ke muka bumi ini. Silih berganti mereka turun tersebut. Termasuk yang turun ke muka bumi ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dari sejak malam malaikat tersebut turun sampai datangnya Fajar As-Shadiq. Fajar As-Shadiq adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda bahwasannya waktu salat subuh telah tiba. Nah, artinya untuk Lailatul Qadar itu terjadinya cuma satu malam dari maghrib sampai ke subuh. Dari maghrib sampai ke subuh. Dan di sini kita bisa mendapatkan ilmu yang paling penting bahwasannya salah satu amalan yang dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar jika kita terus mengamalkan itu amalan dan tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW adalah salat maghrib dan salat isya. Salat maghrib dan salat isya. Nah, itu arti daripada Lailatul satu malam. Satu malamnya itu maghrib ke subuh. Dari maghrib sampai ke subuh. Kemudian Al-Qadar. Kalau arti Al-Qadar itu memiliki 3 arti. Ada yang mengartikan takdir. Karena pada malam itu Allah Jalla wa'ala pada saat terjadinya Lailatul Qadar menakdirkan untuk takdir kita manusia secara khusus untuk setahun ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah takdir itu ada yang sifatnya umum, takdir pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk yang pertama yang bernama Al-Qalam. Dari situ Allah Jalla wa'ala memerintahkan qalam agar menulis kejadian yang ada di alam semesta ini sampai datang yang namanya hari kiamat kelak. Dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala surah Al-Had ayat 70. Bahwasanya alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama' wa ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bukankah kalian tahu bahwasannya Allah Jalla wa'ala sungguh maha tahu tentang apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di muka bumi. Sesungguhnya yang demikian tersebut telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala di dalam kitabnya namanya Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala untuk yang demikian sangatlah mudah untuk melakukannya. Nah, dan itu disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yukhlaqa as-samawati wal arda bi 50 alfi sanatin. Bahwasannya Allah Jalla wa ala menulis takdir-takdirnya makhluk sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah Jalla wa ala telah menuliskan takdirnya seluruh makhluk termasuk manusia. Nah, ini takdir yang sifatnya apa? Umum. Ada takdir yang khusus untuk manusia, diistilahkan dengan istilah takdir al-umri. Takdir sepanjang hidupnya atau sepanjang tahunnya. Sering juga diistilahkan dengan sebutan takdirul mitsaq, takdir yang dimana di dalamnya ada perjanjian. Karena sebelum dituliskan takdirnya kita, Allah Jalla wa'ala bertanya kepada kita tentang Allah Jalla wa'ala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan engkau, wahai hamba Allah? Kemudian kita pun menjawab, bala syahidna, iya benar. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Ya qalu bala syahidna. Nah, ini adalah berkaitan nanti setelah ditiupkan ruh, kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan kesaksian kepada hamba tersebut, ditulislah takdir yang sifatnya umur. Umur itu artinya takdir sepanjang hidup dia. Atau sering disebut dengan takdirnya manusia. Takdirul bashari. Sehingga disebut dengan takdir al-mitsaq.
takdir yang di dalamnya tentu hanya ada perjanjian. Dan yang ditulis tersebut kita katakan berkaitan tentang masalah takdir yang sifatnya yang tadi ada yang di Lauhul Mahfuz, kita katakan itu takdir yang sifatnya umum seluruh makhluk. Ada takdir yang kedua, yaitu pada saat kita berada di rahim ibu kita. Ya, pada saat Allah Jalla wa'ala meniupkan ruh untuk kita. Pada saat itu kita berumur 4 bulan atau 120 hari. Nah, itu disebutnya adalah takdir al-umari. Takdir sepanjang hidup kita, bahwasannya di situ ditulis tentang takdir berkaitan tentang rizki kita, tentang ajal kita, termasuk tentang amalan kita, apakah nanti kita berbahagia ataukah kita nanti celaka. Nah, itu khusus takdir manusia yang disebut dengan istilah takdir umari, atau juga disebut dengan takdir basyari, disebut juga dengan takdir apa kita katakan takdir al-mitsaqi. Nah, kemudian takdir yang ketiga itu yang kita bahas nih, Lailatul Qadar. Takdir as-sanawi, takdir yang ditulisnya itu di setiap tahun. Diistilahkan dengan sebutan takdir as-sanawi, takdir al-hauli. Nah, ini takdir tahunan ini ditulisnya pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Makanya kita katakan Lailatul Qadar bisa berarti malam yang dimana Allah Jalla wa'ala menakdirkan manusia untuk setahun ke depan. Makanya disebut dengan istilah takdir as-sanawi atau takdir al-hauli. Dalilnya Ustaz, firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yuqraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan perkara secara bijaksana. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Al-Qadar, ya, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Nah, baik. Nah, itu takdir sanawi namanya, yaitu pas waktu terjadinya Lailatul Qadar ditulis lagi takdir kita secara khusus untuk setahun ke depan. Maka dikatakanlah Lailatul Qadar malam yang dimana Allah Jalla wa'ala menakdirkan atas kita sebagai manusia untuk takdir kita setahun ke depan. Maka sebab itu di 10 hari yang terakhir Ramadan ini tolong banyak berdoa, banyak meminta, terutama yang berkaitan tentang masalah ya takdir yang baik ya sampai setahun ke depan tersebut dan terhindar dari yang namanya takdir yang buruk. Nah, ada satu takdir lagi sebagai tambahan ilmu adalah berkaitan tentang masalah takdir yaumi, takdir daily atau takdir harian, yang dimana kita katakan yang berkaitan dengan takdir harian tersebut Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Bahwasanya setiap hari kita tersebut ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ala kulli hal, ini sebagai tambahan ilmu, arti daripada takdir atau Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana Allah Jalla wa'ala menakdirkan manusia untuk setahun ke depan. Kemudian Al-Qadar yang kedua berarti adalah ad-dayyiq. Dayyiq itu sesak dan penuh atau penuh sesak. Ya, sempit, penuh sesak. Ya, kenapa dikatakan sempit atau penuh sesak? Dikenakan pada malam itu para malaikat Allah Jalla Jalaluh dengan jumlah besar turun ke muka bumi ini. Ya, dari maghrib sampai subuh. Saking banyaknya malaikat-malaikat yang hadir ke muka bumi ini, terasa bumi tersebut sempit dan penuh sesak dengan malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala yang turun ke muka bumi ini. Jadi kalau kita artikan, arti Al-Qadar yang kedua ini adalah malam yang dimana para malaikat tersebut, termasuk Jibril alaihissalam, dengan jumlah yang besar turun ke muka bumi ini, dan akibatnya bumi tersebut menjadi sempit dan penuh sesak dengan malaikat Allahu Jalla wa'ala. Nah, sedangkan arti Al-Qadar yang ketiga artinya as-syaraf. Syaraf itu artinya mulia. Kemuliaan Lailatul Qadar tersebut dikarenakan beribadahnya kita pada malam itu terhitung seperti beribadah selama 1000 bulan atau seperti beribadah selama 84 tahun umur manusia.
yang kadang kita tidak sampai umurnya sampai di situ, ya kan? Kadang ya sebelum 84 sudah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Saking baiknya Allah Jalla wa Ala kepada kita, Lailatul Qadar ini cuma khusus untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang dimana kita tahu umur kita ini kan pendek-pendek. Terbilang kata Nabi antara 60 dan 70 tahun saja. Maka berhubung umur kita pendek-pendek, tolonglah digunakan 10 hari yang terakhir Ramadan ini untuk beramal, untuk beraktivitas ibadah dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka insya Allah bismillah dia akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, itu arti daripada Al-Qadar yang ketiga, yaitu Asy-Syaraf. Syaraf itu artinya mulia. Malam yang mulia, kemuliaannya tersebut dikarenakan beribadahnya kita pada malam itu terhitung seperti beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Jadi sekali lagi, Lailatul Qadar, Lailatul itu cuma satu malam. Terjadinya dari maghrib sampai ke subuh. Kemudian Al-Qadar memiliki arti, 3 arti. Pertama, Al-Qadar itu artinya adalah takdir. Karena memang pada malam terjadinya Lailatul Qadar, Allah Jalla wa Ala menakdirkan buat manusia ini untuk takdir mereka setahun ke depan. Kemudian yang kedua, arti daripada Al-Qadar adalah sempit dan penuh sesak. Pada malam terjadinya Lailatul Qadar, Allah Jalla wa Ala memerintahkan para malaikat untuk turun ke muka bumi ini. Dan malaikat yang turun ke muka bumi ini jumlahnya teramat besar. Bahkan mereka saling bergantian untuk turun ke muka bumi ini. Saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini pada saat terjadinya Lailatul Qadar, maka seakan-akan itu malam sempit dan penuh sesak dengan malaikat Allahu Jalla wa Ala. Kemudian arti Al-Qadar yang ketiga adalah Asy-Syaraf. Kemuliaan pada malam tersebut jika kita beribadah pada malam itu terhitung seperti beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Nah, dalam artian kita katakan kita seharusnya tambah meningkatkan lagi amal ibadah kita di 10 hari yang terakhir Ramadan. Kebiasaan para ulama misalnya, kita tahu bahwasanya mereka itu seperti seorang tabi'in yang bernama Aswad bin Yazid. Dia itu sanggup untuk menghatamkan Al-Quran setiap per 2 malam. Ya, di 20 hari yang pertama. Dia menghatamkan Al-Quran per 2 malam. Di 20 hari yang pertama. Per 2 hari hatam Al-Quran. Per 2 hari hatam Al-Quran. Kemudian ketika masuk bulan 10 hari yang terakhir Ramadan, ini tabi'in yang bernama Aswad bin Yazid sanggup menghatamkan Al-Quran tersebut di setiap hari. Sanggup menghatamkan Al-Quran di setiap hari. Nah, di sini kita katakan bahwasannya berkaitan tentang masalah Lailatul Qadar tersebut. Jika masuk 10 hari yang terakhir tersebut, tolong ditingkatkan ibadahnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in tadi. Ya, berkaitan dengan ibadah apapun. Sebagai contoh tadi kita mencontohkan tentang Al-Quranul Karim. Bahwasanya subhanallah saking semangatnya mereka. Itu per 2 hari hatam Al-Quran. Ya, kemudian masuk 10 hari yang terakhir, mereka menambah per 1 hari atau per 1 malam sanggup menghatamkan Al-Quran tersebut. Nah, termasuk kita di 10 hari yang terakhir Ramadan itu, tolong ditingkatkan berkaitan tentang amal ibadah kita yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 malam yang terakhir tersebut adalah Qiyamul Lail, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Apapun istilahnya, ada yang mengistilahkan salat malam itu dengan istilah tarawih, ada yang mengistilahkan dengan istilah tahajud, ada yang mengistilahkan dengan istilah Qiyamul Ramadan, ada juga yang mengistilahkan dengan istilah Qiyamul Lail. Yang jelas tarawih sama dengan Qiyamul Lail. Tarawih Qiyamul Lail sama dengan Qiyamul Ramadan. Tarawih Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan sama dengan tahajud, sama dengannya adalah salat malam. Nah, pertanyaannya dirubah. Paling sedikit salat malam itu berapa rakaat? Kita katakan 3 rakaat. 2 tahajud, 1 witir. Tapi paling afdolnya, paling utamanya 11 rakaat. 8 tahajud, 3 witir.
Tapi lebih daripada 11 tidak mengapa. Boleh yang demikian. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika ada sahabat yang bertanya tentang apakah itu salat malam. Ini sahabat polos, tidak mengerti apa itu salat malam. Jangankan berkaitan tentang masalah tata cara, yang berkaitan tentang jangankan berkaitan tentang masalah jumlah rakaat salat, yang berkaitan tentang masalah tata cara saja tidak tahu. Tapi yang diinfokan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah cuma sebatas masalah tata caranya saja. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 salam 2 salam. Fa idza khasya ahadukum al-fajr faj'al rak'atan tutira ma qad shalla. Bahwasannya salat malam itu 2 salam 2 salam. Jika kalian takut terkena salat subuh, jadikanlah 1 rakaat untuk witir dari salat malam yang sudah dikerjakan tersebut. Nah, baik. Nah, ini amalan yang pertama, salat malam. Jadi kalau sekiranya kita Ustadz bikin 2 kali salat tahajud, qiyamul lail atau tarawih, tidak mengapa. Cuma kalau bisa kita katakan witirnya diakhirkan. Misalnya di antara ibu ada yang ingin salat malam nanti malam, baik ikut season yang pertama di masjid komplek kita, atau juga ingin menghidupkan malam lagi sebagai tambahan jumlah rakaat di tengah malam. Nah, witirnya diakhirkan. Ustadz, masalahnya kan kita ikut dengan imam. Imam di season yang pertama sudah witir. Apakah boleh kita 8 rakaat keluar? Tidak boleh. Tapi kan Ustadz tadi bilang, witir itu afdolnya diakhirkan. Benar. Nah, jika kita tersebut ikut dengan imam yang melakukan witir di season yang pertama, kita ikut saja. Cuma niatan kita berbeda. Imam niatan witir, kita niatan tahajud. Imam niatan ganjil, kita niatan genap. Imam 3, kita 4. Imam salam, kita bangkit lagi 1 rakaat. Kenapa? Karena nanti malam kita tersebut ya salat malam lagi dan ditutup dengan witir. Dan tidak boleh witir itu dalam 1 malam 2 kali dikerjakan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la witrana fil lail. Tidak boleh witir dalam 1 malam itu 2 kali dikerjakan. Wallahu a'lam. Nah, tapi Ustaz, boleh nggak kalau sekiranya kita witir duluan, nanti pas itu terbangun, ya usahakan kita katakan kalau sekiranya kita takut terkalahkan oleh ngantuk kita, maka kita witir di awalan, tapi dengan cara tetap tahajudnya dikerjakan dulu, baru kita katakan witir. Misalnya kebetulan di masjid kita itu 11 rakaat, 8 tahajud, 8 tarawih, 3 witir. Nah, kita juga niatan kuat untuk bangun malam, menambah jumlah rakaat sholat, baik itu sendirian ataupun ikut berjamaah di masjid. Nah, intinya nanti ketika imam witir, kita ikut berada di belakang dia. Cuma niatan kita berbeda. Nah, perbedaan niat antara imam dengan makmum la ba'sa bih. Tidak mengapa yang demikian. Maka oleh sebab itu kita katakan nanti ketika kita ingin juga bangun malam untuk menambah jumlah rakaat, akhirkan witir. Kita berada di belakang imam, ketika imam salam, kita tambah 1 rakaat. Imam tersebut, ya kita katakan baik imam tersebut dalam posisi mengerjakan, ya dalam artian begini, imam tersebut baik mengerjakan witir, yang jelas ganjil, kita genap, ya imam tersebut ganjil, kita genap, imam 3 kita 4, imam salam kita tambah 1 rakaat sebagaimana lazimnya orang yang masbuk. Seperti itu. Nah, jadi kalau sekiranya kita 8 rakaat keluar tidak ikut imam sampai selesai, maka kita tidak mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam sepanjang malam atau semalam suntuk. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam." Barang siapa yang menghidupkan malam ibadah salat malam, dia bersama imam hatta yansarifa, sampai dia selesai, dia ikut dengan imam, maka kutiba lahu qiyamul lailatin, maka ditulis pahalanya seperti menghidupkan malam semalam suntuk. Nah, jadi ya sekali lagi yang perlu digarisbawahi, kalau orang 8 rakaat keluar meskipun niatannya baik untuk menghidupkan malam dan ibadah salat malam,
maka dipastikan berhubung dia ikut imam ya tanpa selesai, maka ya dia tersebut ya kita katakan jika sekiranya dia tersebut tidak ikut imam sampai selesai, maka dia tersebut tidaklah mendapatkan fadilah atau keutamaan menghidupkan salat malam sepanjang malam seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kalau kita merasa capek dan lelah dengan qiyamul lail, boleh diganti dengan ibadah yang lain, baca Quran misalnya. Ya, Bapak Ibu pastikan kita ini sebagai seorang muslim ya, dan kita menyatakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Tetapi tolong dipelajari Al-Qur'an bagi kita ya yang sifatnya tersebut belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Kalau yang sudah bisa, tolong diulang-ulang bacaan Al-Qurannya sebanyak mungkin untuk menghatamkannya. Kan seperti itu. Termasuk ini amalan di 10 hari yang terakhir Ramadan. Nah, banyak dari kalangan para ulama tersebut, ketika mereka sudah hatam di 20 hari yang pertama, mereka lanjut lagi dan rata-rata hatam lagi. Ya, hatam lagi. Kita katakan seperti itu. Bahkan hatamnya itu setiap hari. Nah, kita bisa. Kita kan tahu, misalnya berkaitan dengan Al-Quranul Karim, bagusnya kita untuk menghatamkan itu setiap 1 bulan 1 kali. Berarti sehari, ya sehari tersebut adalah 1 juz. Jika Ramadan itu 30 hari. Nah, seperti itu. Nah, orang yang sanggup untuk membaca Al-Quran sesuai dengan ya keikhlasan dia dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka ya dia tersebut mendapatkan keistimewaan dari Allahu Jalla wa'ala. Nah, baca Al-Qurannya ditingkatkan ya di 10 hari yang terakhir Ramadan tersebut. Termasuk juga kalau kita ingin tambahan yang ya sedekah atau maaf ya dengan banyak untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena doanya seseorang di malam Lailatul Qadar tersebut mustajab, ijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ibunda Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu anna hadhihi al-laila lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, apa pendapat antum, kata Ibunda Aisyah, jika sekiranya aku tahu ini malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku mohonkan kepada engkau? Kata Nabi SAW, bacalah doa berikut ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maha pengampun, dan engkau menyukai orang-orang yang suka meminta maaf dan meminta ampun. Maka oleh sebab itu, ya maafkanlah dosa-dosaku, ampunilah segala kekhilafan-ku. Nah, seperti itu. Nah, baca Al-Qurannya ditingkatkan. Kalau kita memang sudah merasa cukup dengan baca Al-Quran, tingkatkan lagi dengan ibadah yang lainnya. Ya, seperti itu. Baca-baca buku, muzakarah, dan lain sebagainya. Sunnahnya memang 10 hari yang terakhir itu i'tikaf, supaya kita ada fokus untuk ibadah. Tafawudanul ibadah. Itu dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr, yakni al-ashr al-akhir min Ramadan. Apabila Rasulullah SAW sudah memasuki 10 hari yang terakhir Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Syadda miqdarahu. Beliau mengencangkan ikatan tali sarung beliau. Ini kinayah. Kinayah bahwasanya Rasulullah SAW tidak kumpul dengan istri beliau untuk i'tikaf di masjid dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menafikan kalau kita kumpul di masjid, kesemangatan untuk ibadah itu luar biasa. Tapi kalau kita cuma sebatas di rumah saja, mulai menurun ya yang berkaitan dengan kekuatan fisik kita tersebut. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan tentang Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari yang terakhir Ramadan, berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, tidak membedakan apakah ini malam ganjil ataukah malam genap. Nah, ini sebagai isyarat kita jangan sampai berleha-leha. Kalau kita memang bisa untuk melakukan ibadah apapun, lakukanlah. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kemudian Rasulullah mengkhususkan lagi, Lailatul Qadar itu terjadinya di malam-malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadar fil witri min asril awakhir min Ramadan. Berusahalah untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, ya, di 10 hari yang terakhir Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Nah,
Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, fa in dha'ufa au ajaza fala yuqlibanna, ya, fala yuqlibanna ahadukum fi sab'il bawaqi. Jika sekiranya kalian tersebut lemah secara fisik, tidak sanggup untuk beribadah, kemudian juga tidak sanggup untuk meningkatkan ketaatan, maka tolong di 7 hari yang terakhir Ramadan tersebut jangan sampai kita tersebut hilang kesemangatan, hilang untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu yang ditekankan oleh para ulama ridwanullah ajma'in 10 hari yang terakhir. Nah, dari hadis tadi Rasulullah secara umum memastikan Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir Ramadan. Kemudian juga wabil khususnya lagi di malam-malam ganjil. Wabil khususnya lagi malam, ya, 25, 27 dan 29. Wabil khususnya lagi malam-malam, ya, wabil khususnya lagi kita katakan malam 27 Ramadan. Jadi secara umum 10 hari terakhir Ramadan, secara khusus malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir atau 10 malam yang terakhir. Kemudian setelah itu 7 hari yang terakhir, ya, 7 hari yang terakhir jangan sampai disia-siakan. Ya, kemudian jangan disia-siakan juga kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, yang sepengetahuanku kata Ubay bin Ka'ab, Lailatul Qadar tersebut terjadinya di malam 27 Ramadan. Dan ini yang menjadi keyakinan dari kalangan orang-orang yang di Jazirah Al-Arabiyah, ya, bahwasannya Lailatul Qadar tersebut terjadi di malam 27 Ramadan, di malam 27 Ramadan. Nah, kita secara pribadi cuma begini, ya, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ibadah kita, terutama di 10 hari yang terakhir Ramadan. Wabil khususnya lagi, tambah tingkatkan lagi di malam-malam ganjil. Wabil khusus lagi 7 hari yang tersisa. Lebih khusus lagi malam 25, 29, malam 25, 27 dan 29. Kenapa? Seringnya terjadi Lailatul Qadar itu, kata Ubay bin Ka'ab, malam 25, 27 dan 29. Kemudian wabil khususnya lagi kita katakan ini jangan sampai terkalahkan sama sekali kita, yaitu malam 27 Ramadan. Nah, sekarang ini hari Ahad, nanti malam sudah hari Senin jika tenggelam matahari. Nah, kemudian malam ini hari ini malam 21, hari ini 21. Nanti malam sudah masuk malam yang 21. Malam ini hari yang hari ini hari yang ke-20. Hari ini hari ke-20. Nanti malam sudah masuk hari yang ke-21. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk atas kita semua sehingga kita semua, ya, sanggup untuk melakukan ibadah dan amal saleh sampai sampai selesainya Ramadan, ya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menerima amalan kita selama, ya, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridhonya dan rahmatnya atas kita semua sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Nah, seperti itu. Baik. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa tandanya Lailatul Qadar tersebut? Ya, ada 4, ya, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, tanda Lailatul Qadar tersebut an yakunal jawwu munasiban wa rihu sakinah. Bahwasannya kondisi udara tersebut, ya, iklimnya itu sangat cocok buat tubuh kita. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, bahwasannya itu kita katakan udara itu dalam kondisi dinamis, dan itu sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi dan Imam Ibn Huzaimah serta oleh Al-Imam Al-Bazzar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Lailatul Qadri Lailatun Samhatun. Malam yang mulia itu malam yang penuh dengan ketenangan, ya, udara enak betul, sejuk, ya, tidak panas dan juga tidak dingin. Kemudian taliqatun, cerah, keadaan keadaan alam pada malam itu, kita katakan seperti itu. Kemudian besok harinya kita lihat sinar matahari tersebut redup, ya, tidak sekuat sebagaimana hari-hari biasa.
berarti menunjukkan tadi malam tersebut adanya Lailatul Qadar. Kita katakan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya keadaan kalbu dan hati kita tersebut menjadi tenang dan tentram. Kenapa? Karena turunnya para malaikat Allah Jalla Jalaluhu ke muka bumi ini dengan jumlah yang besar dan datangnya silih berganti. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita ya kalau misalnya masjid kita aman, ya sudah zona hijau, maka monggo silakan iktikaf, izin sama DKM masjid. Tapi jika sekiranya DKM masjid karena kekhawatiran mereka takut ada klaster baru di masjid kita, maka boleh mereka tersebut ya boleh mereka tersebut untuk melakukan iktikaf. Iktikaf itu sunnahnya di 10 hari yang terakhir Ramadan. Meskipun kalau kita 1 hari saja bagaimana Ustaz? Boleh nggak beriktikaf? Boleh. Misalnya kita mengambil maghrib sampai subuh. Besoknya kita kerja lagi. Nanti malamnya kita tersebut iktikaf lagi. Besok di maghrib kemudian keluar kita katakan ya ketika datangnya subuh atau waktu sholat subuh atau selesai melaksanakan sholat subuh. Ya tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, yang jelas jika sekiranya kita beribadah pada malam itu, terlepas kita tahu apa yang kita lakukan berkaitan dengan ibadah, ya meskipun kita tidak tahu tanda-tandanya, menjelas tadi dipastikan oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab bahwasanya Lailatul Qadar tersebut terjadi di malam 27 Ramadan. Nah, tapi tidak menafikan bahwasanya ya kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dipastikan Lailatul Qadar itu terjadinya ya di 10 hari yang terakhir Ramadan, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir Ramadan kita katakan, kemudian wabil khususnya lagi 3 hari yang terakhir Ramadan, kemudian wabil khususnya lagi kita katakan malam 25, 27 dan 29, lebih khususnya lagi adalah berkait di waktu lebih khususnya lagi ya berkaitan tentang masalah tadi itu kita katakan tentang masalah itu di malam 27 Ramadan, di malam 27 Ramadan, karena rata-rata Lailatul Qadar tersebut seringnya terjadi di malam 27. Wallahu a'lam. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk besok harinya itu matahari sinarnya itu sangatlah redup sekali. Ya, sinarnya itu jernih sekali. Kalau kita lihat tidaklah menyilaukan mata kita. Dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW maqal, bahwasanya Rasulullah ya bersabda, sabihatul lailatul qadar tatlu syamsu la syu'a laha, bahwasanya besok paginya Lailatul Qadar tersebut terbitnya matahari itu tidak ada ya sinar, dalam artian kalau ada sinar, sinarnya sangat redup. Kalau kita biasa melihat matahari itu menyilaukan mata kita pada pagi hari itu, kita katakan tidak, sangat tidak menyilaukan mata kita. Nah, bahkan bulatannya matahari itu sangat jelas di pandangan kita. Diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ka'annaha tastun, itu seperti piring atau mangkok yang sangat bulat sekali. Ya, seperti itu. Hatta ya, sampai matahari itu meninggi. Nah, ini berkaitan dengan kaidah yang ada pada saat kita menjalankan ya etika kita katakan, dan untuk mengetahui dari yang namanya Lailatul Qadar. Yang jelas keadaan udara itu dinamis, tidak panas dan juga tidak dingin. Kemudian ketenangan kita rasakan, ya ketenangan hati bisa kita katakan. Kenapa? Karena malaikat Allah Jalla Jalaluhu ya dengan jumlah besar turun ke muka bumi ini, itu secara tidak langsung dapat kemanfaatannya kita sebagai manusia ini. Hati kita menjadi tenang, ya menjadi apa kita katakan peaceful, damai, kita katakan seperti itu. Nah ini kita katakan berkaitan tentang tanda daripada ya Lailatul Qadar tersebut. Yang jelas bahwasannya ya berkaitan tentang masalah Lailatul Qadar ini tidak mesti harus iktikaf di masjid. Bagi mereka yang tidak iktikaf di masjid kemudian dia melakukan ibadah di rumah, monggo silakan ya
yang demikian tersebut, dan itu dibolehkan kita katakan. Makanya saya katakan tadi ibadahnya tidak mesti qiyamul lail, bisa jadi berkaitan tentang seseorang, bahkan jumlahnya kita katakan ya lumayan. Nah, seperti itu. Nah, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ya berkaitan tentang ibadah yang lainnya ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar ya, tanda-tanda Lailatul Qadar sangat jelas. Malam harinya tersebut kondisi udaranya atau iklimnya itu sangat dinamis, tidak panas, tidak dingin, artinya udaranya itu sejuk. Kemudian selanjutnya kita katakan untuk berkaitan dengan tanda-tandanya lagi, ya kondisi hati ini tenang karena jumlah malaikat tersebut ya jumlahnya besar yang turun ke muka bumi ini, itu ada pengaruhnya buat kita sehingga membuat kita itu hati tenang dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga kita katakan bahwasanya besok harinya sebagai bukti ini malam Lailatul Qadar, kita lihat matahari terbit. Ya, matahari terbit, jika terbitnya sinarnya itu lemah bahkan tidak ada sinar, kalau kita lihat tidak menyilaukan mata kita, berarti memang tadi malam kita apa? Lailatul Qadar. Wallahu a'lam ya bisawab. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara tentang amalan dari qiyamul lail, dari baca Quran, bersedekah, berinfak, kemudian baca-baca kitab, atau juga berkaitan tentang zikir, termasuk khususnya istighfar dan doa. Ya, istighfar dan doa, banyak istighfar. Bunda Aisyah tadi kan bertanya, ya Rasulullah, jika aku tahu ini malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku ucapkan? Kata Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa tadi itu. Sesungguhnya engkau maha pemaaf dan menyukai hal yang berkaitan dengan maaf tersebut. Maka oleh sebab itu maafkan aku dan ampunilah ya dosa-dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau pemaaf dan menyukai orang-orang yang suka meminta maaf, meminta ampun, maka oleh sebab itu maafkanlah dosa-dosaku dan ampunilah segala dosa-dosa. Nah, ya doa ini hendaknya kita sering ulang-ulang di 10 hari yang terakhir Ramadan. Ya, ini hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ada tambahan karimun. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahwasanya engkau ya Allah Maha Pemaaf lagi Maha pemurah. Ya, sesungguhnya engkau menyukai orang yang suka melakukan minta ampun. Allahu Jalla wa'ala sangat menyukai orang yang suka meminta ampun. Maka sebab itu ampunilah dosa-dosa. Seperti itu. Termasuk doa yang dibaca juga oleh Ibunda Aisyah di 10 malam terakhir, beliau minta ya ampunan dari dosa-dosa dan sekaligus juga minta keselamatan. Doanya berbunyi sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya ya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan dan juga minta keselamatan baik di dunia ataupun ya di akhirat kelak. Nah, ini berkaitan tentang Lailatul Qadar. Sangat jelas kita sudah menjelaskannya. Yang jelas Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari yang terakhir Ramadan, khususnya malam-malam ganjil, khususnya lagi 7 hari yang terakhir Ramadan, khususnya lagi kita katakan itu tanggal 25 Ramadan atau tanggal 27 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan. Nah, tapi seringnya Lailatul Qadar itu terjadi malam 27. Seperti itu. Nah, yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berhubung ini puasa, kita katakan sudah lewat 1 jam ya kita menyampaikan materi ini. Nanti kita buka dengan sesi pertanyaan. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang Lailatul Qadar ini. Saya kembalikan kepada Pak Irfan jika sekiranya ada pertanyaan. Nah, seperti itu. Allah. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas penyampaiannya perihal Lailatul Qadar ya bisa dibilang. Mungkin untuk permulaan ya Ustaz ya, saya coba untuk mensamarikan mungkin untuk para jemaah yang baru hadir gitu ya, biar bisa mengikuti juga. Dan mungkin nanti sesudah saya menyampaikan summary ini, mungkin Ustaz bisa mengkoreksi
koreksi kalau misalkan ada yang salah atau dalam penulisan saya, dan mungkin nanti para jamaah bisa dipersilakan langsung sudah saya menyampaikan summary. Jika yang ada yang ingin bertanya, silahkan bisa menulis di kolom chat atau bisa langsung menonaktifkan, atau silahkan untuk di unmute ya untuk bisa langsung bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, ini summary yang saya coba sampaikan, yaitu Lailatul Qadar hanya terjadi dalam satu malam, itu waktunya dari maghrib sampai ke subuh. Pada malam itu malaikat turun dalam jumlah yang besar sampai datangnya fajar as-shadiq. Kita mengeluarkan cahaya kemerah-merahan, menandai salat subuh sudah memasuki waktunya gitu ya. Di Al-Qadar itu artinya ada 3. Yang pertama artinya adalah takdir. Itu yang bersifat umum. Ya, contohnya saat Allah menciptakan makhluk yang pertama Al-Qalam, dan juga bersifat untuk seluruh makhluk gitu ya. Seperti halnya pada Quran surat Al-Hajj ayat 70, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Dan takdir pun ada yang bersifat khusus gitu ya. Contohnya saat kita hadir dalam hari kita gitu ya. Dan juga takdir ada yang bersifat tahunan atau disebut dengan takdir as-samawi, Quran surat Ad-Dukhan ayat 44. Dan juga ada takdir yang bersifat harian, Ar-Rahman ke-29, semua yang ada di langit dan bumi selalu minta kepadanya setiap waktu dia ada dalam kesibukan. Dan yang kedua, arti daripada Al-Qadar yaitu sempit atau penuh sesak, dikarenakan dari maghrib sampai dengan subuh, malaikat pun turun dalam jumlah yang banyak untuk besar ke muka bumi. Dan yang ketiga, Al-Qadar artinya mulia atau syaraf, 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia gitu ya, untuk dari segi kemuliaan atau keutamaan daripada Lailatul Qadar. Dan seorang sahabat Rasulullah, Azwad bin Yazid, sanggup menghatamkan Al-Quran 2 malam di 20 hari yang pertama, dan di 10 hari terakhir bisa menghatamkannya setiap hari. Jadi itu bagaimana kalau kita melihat para salafus soleh berusaha meningkatkan amalan ibadahnya di 10 hari terakhir tersebut. Dan amalan di dalam meraih Lailatul Qadar bisa dengan meningkatkan qiyamul lail, salat malam. Jadi kalau kita salat berjamaah di masjid atau bersama dengan imam, ya misalkan sebaiknya zikirnya itu diakhirkan memang afdolnya itu. Jadi saat zikir berjamaah, nanti kita ikuti saja, tapi diniatkan berbeda ketika imam salat, lalu kita bangkit dan tambah 1 rakaat lagi. Jadi karena memang tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam, jadi memang idealnya kita melaksanakannya niatnya berbeda, ditambah lagi bangkit tambah 1 rakaat lagi. Nah, apabila kita lelah dengan sholat malam atau qiyamul lail, bisa juga dengan meningkatkan baca Quran. Jadi bagusnya kita coba untuk bisa khatam jika ada target dalam perencanaan bacaan Quran tersebut. Dan Ibunda Aisyah senantiasa Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, seandainya aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya dibacakan gitu ya, yang dibacakan tadi oleh Ustaz, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang biasa juga bisa ditambahkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Maha Pemurah, menyukai pemberi maaf, maafkanlah. Dan Rasulullah senantiasa mengencangkan tali ikat pinggang, tidak berkumpul bersama istrinya, baik di malam ganjil atau malam genap di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk waktu Lailatul Qadar secara spesifik di 10 hari terakhir Ramadan, mobil khusus di malam ganjil, mobil khususnya lagi di 7 hari terakhir, mobil khususnya lagi di tanggal 27 Ramadan. Dan tanda-tanda Lailatul Qadar yaitu kondisi udara tersebut sangat cocok untuk tubuh kita. Malam tersebut penuh dengan ketenangan, tidak panas dan juga tidak dingin. Dari Abdullah bin Ka'ab ya, biasanya esok harinya saat matahari terbit, sinar matahari tersebut lemah atau redup gitu ya, dan tidak menyilaukan. Dan keadaan yang kedua, keadaan kalbu dan hati kita menjadi tenang dan tentram karena malaikat turun dalam jumlah yang besar, cukup berpengaruh dalam pada hati kita gitu ya. Dan yang ketiga adalah terdapat bentuk bulan ya Ustaz ya, yang seperti separuh nampak ya Ustaz ya. Nah, mungkin itu saja tanda Lailatul Qadar. Jadi untuk pelaksanaannya saat ini ya seperti mangkok yang bulat. Nah,
Ya, seperti mangkok yang bulat. Yang berkaitan dengan Aswad bin Yazid itu bukan sahabat Nabi tapi tabi'in. Oh, tapi ya. Tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat Nabi tapi tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, adapun maksud syadda mi'darahu, Rasulullah di 10 malam yang terakhir itu mengencangkan ikatan sarung beliau, itu kinayah beliau meninggalkan istri-istri beliau dalam rangka untuk melakukan i'tikaf di masjid. Kenapa i'tikaf? Tujuannya tersebut tidak lain adalah untuk tafarruqan ibadah, untuk fokus ibadah. Ya, seperti itu. Nah, sebagai tambahan. Nah, itu berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, apapun yang kita kerjakan itu baik. Nah, hendaknya itu juga kita bawa di 10 malam yang terakhir. Yang paling diutamakan adalah qiyamul lailnya. Dan sekali lagi, qiyamul lail itu tidak ada batasannya. Mau 23, mau 33, bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu sampai 37 beliau ketika memimpin imam sholat tarawih atau qiyamul lail. Nah, kemudian yang saya wanti-wanti, kalau kita ingin menambah jumlah rakaat sholat, kita ikut season yang pertama di masjid kita, misalnya di Masjid Ibadur Rahman. Kita tahu imam sampai selesai, bahkan witir. Ketika imam salam di witir, kita tambah 1 rakaat lagi. Berbeda niat antara imam dengan makmum, ya, tentang masalah sholatnya tidak mengapa. Imamnya witir, kita niatan tahajud. Imamnya 3, kita 4. Imamnya salam, kita tambah 1 rakaat. Kita usahakan witir kita tersebut kita letakkan di terakhir. Karena Rasulullah dalam hadis yang sahih, hadis dari Abdullah ibn Umar dan juga Ali bin Abi Thalib, menyebutkan ij'aluha fi akhiri salatikum. Jadikanlah witir tersebut di akhir daripada salat kalian. Ya, artinya sebagai penutupnya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini ada pertanyaan, Pak Irfan, apakah boleh kita sudah witir dengan imam? Apakah boleh kita tersebut nanti ketika bangun malam yang tanpa niatan untuk menambah jumlah rakaat, berhubung kita nggak bisa tidur lagi, kita ingin sholat lagi untuk menambah jumlah rakaat. Sepakat para ulama boleh yang demikian. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali. Rasulullah sudah tahajud dan witir, tahu-tahu di malam harinya terbangun lagi. Kemudian Rasulullah menambah jumlah rakaatnya. Ya, ada yang mengatakan waktu itu menambah dengan jumlah 2 rakaat, ada yang mengatakan dengan tambahan 4 rakaat, seperti itu. Yang jelas, ya, jika sekiranya kita ikut ke masjid lagi, ternyata di Masjid Ibadur Rahman itu bikin 2 kali juga, tapi imamnya berbeda. Nah, imam yang pertama sudah witir, dia tidak ikut sholat bersama kita. Imam yang kedua ini jam 2-an misalnya. Nah, kita ke masjid. Ustadz, saya sudah witir tadi. Bagaimana, ikut dengan imam lagi enggak? Ikut dengan imam sampai selesai. Nanti imam salam, antum tambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena tadi season yang pertama yaitu jam 8, antum kan sudah witir, seperti itu. Imam kunut, ya kita ikut kunut. Nanti ketika imam salam, berhubung kita ini memang sudah witir, kita tambah 1 rakaat, seperti itu. Nah, intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita punya niatan kuat, witirnya tersebut ya diakhirkan kalau niatan kuat untuk bangun malam lagi. Tapi kalau sekiranya tidak kuat niatannya, artinya takutnya bablas, ketiduran, maka lebih bagus kita salat witir saja bersama imam. Adapun nanti terbangun, alhamdulillah, kita tambah jumlah rakaat salat malam. Jika sekiranya tidak terbangun juga, ya sudah. Nah, tapi kalau capek dan lelah, boleh diganti dengan amalan apapun. Sedekah, kemudian baca Quran, berzikir, bahkan beristighfar. Nah, sifat orang mukmin tersebut, terutama di waktu sahur, itu banyak istighfar. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu, orang-orang mukmin itu kalau mendapatkan waktu sahur, banyak beristighfar. Termasuk juga banyak berdoa. Bapak Ibu perlu diketahui, doanya kita selama Ramadan ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabatu. Sesungguhnya doanya seorang muslim di bulan Ramadan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama, waktunya bagus. Ramadan, doa kita mustajab. Yang kedua adalah keadaan kita. Keadaan kita berpuasa ini yang membuat
tambah mantap lagi doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis Abu Hurairah yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. La syakka fihinna. Tidak diragukan lagi pengijabahan doa tersebut. Salah satu dari 3 doa tersebut adalah da'watus shaim hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya dari subuh sampai tenggelam matahari, doa kita yang berpuasa ini mustajab. Baik doa tentang dunia ataupun tentang akhirat. Baik mendoakan untuk pribadi kita ataupun mendoakan orang lain. Nah, wabil khusus lagi Pak Irfan dan Bapak Ibu, ya, di sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir itu jam 2 sampai menjelang subuh. Ya, makanya bagi kita yang bersahur ini, tolonglah, baik kita menunggu waktu makan sahur, kita berdoa. Atau kalau sekiranya kita sudah selesai sahur, masih ada waktu, belum azan subuh, banyak berdoa juga. Karena doanya kita pada jam-jam sahur itu, subhanallah, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis qudsi, hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Jalla wa'ala memanggil kita. Siapapun yang berdoa, kata Allah, pasti aku ijabah di sepertiga malam terakhir tersebut. Barang siapa yang meminta, pasti aku beri. Man sa'alani fa'utiyah. Waman istaghfarani fa'ughfiralah. Siapapun yang meminta ampun, pasti aku ampuni. Kapan itu Bapak Ibu? Sepertiga malam terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, kita kan sahur. Sahurnya kita mungkin mendekati waktu adzan. Adzan sekarang jam 4:35. Kita jam 4 sudah mulai bersahur. Sambil menunggu makanan yang akan disuguhkan oleh istri kita atau oleh pembantu kita, sambil doa. Doanya kita pada jam itu diijabah. Ambil khusus lagi doa kita di Lailatul Qadar. Lebih diijabah lagi dan lebih dikabulkan. Nah. Baik, kemudian sedikit koreksi tadi berkaitan tentang masalah takdir. Jadi takdir itu ada yang sifatnya umum. Ya, pada saat penciptaan, ya, makhluk yang pertama yang bernama qalam atau pena. Yaitu Allah menyuruh pena untuk menulis seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini, termasuk takdirnya kita, yang diletakkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Had ayat 70 tersebut, dan dikuatkan di dalam hadis dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian ada takdir khusus buat kita yang disebut dengan istilah takdir al-umari, takdir untuk sepanjang umur kita, atau takdirul basyari, takdirnya manusia pada saat kita berumur 120 hari atau 4 bulan. Pada saat Allah Jalla wa'ala meniupkan ruh kepada kita, ditulislah takdir tentang ajal kita, tentang rizki kita, tentang amal kita, tentang apakah nanti kita berbahagia ataukah celaka. Nah, ada takdir yang selanjutnya, khusus kita juga takdir tahunan. Lailatul Qadar, malam yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala atas kita, atas manusia, untuk takdir setahun ke depan. Namanya takdir al-hauli atau takdir as-sanawi. Jadi, kata Lailatul Qadar itu artinya adalah malam yang dimana Allah Jalla wa'ala menakdirkan untuk takdir manusia setahun ke depan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat dan kelima, dan juga disebutkan di dalam surah Al-Qadar ayat yang keempat dan juga kelima. Seperti itu ya yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Naam, seperti itu. Baik. Nah, kemudian berkaitan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar tadi jelas. Malam harinya keadaan iklim, cuaca, udaranya itu sejuk, keadaan kita dinamis. Dinamis itu yang membuat kita tersebut tambah semangat untuk melaksanakan ketaatan, karena memang pengaruh dari turunnya malaikat yang hadir ke muka bumi tersebut. Ya, ini pengaruh besar. Itu yang membuat tantram, peaceful, damai jiwa kita ini. Ya, subhanallah, dan seperti tenang saja kita melakukan kebaikan seperti itu, dan semangat yang luar biasa. Kemudian keadaan langit talaqatun, cerah,
Ya, cerah kita katakan. Ya, artinya tidak hujan, tidak panas, tidak dingin. Udaranya berarti apa? Sejuk. Nah, untuk memastikan ini malam Lailatul Qadar, kita lihat besok paginya matahari terbit. Bagaimana kondisi matahari terbit tersebut? Sinarnya redup, bahkan tidak ada sinar. Saking redupnya itu sinar matahari, kita lihat tuh sinar tidak menyilaukan mata. Biasanya kan kalau kita melihat matahari terbit dengan sinarnya itu sakit mata kita, silau mata kita. Pada saat itu, subhanallah, pagi harinya kita lihat terbitnya matahari, ada sinar juga, cuma sangat redup sekali. Ya, seperti keadaan mendung begitu loh, kayak mau turun hujan. Kita lihat sinarnya enggak menyilaukan mata kita. Bahkan dikatakan dalam hadis, Ubay bin Ka'ab tersebut itu bulatkan matahari, bulatannya matahari itu kelihatan seperti mangkok yang bulat, kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau malam harinya itu seperti mangkok yang bejana yang terisi sebagian. Maksudnya itu malam hari itu bulan, ya, itu Lailatul Qadar dipastikan tidak terjadi di awal, tidak terjadi juga di pertengahan. Kalau pertengahan kan bulan itu bulat, nampak betul sinarnya. Nah, kalau di penghujung, ya, berarti kondisi bulan itu sudah mulai sedikit atau setengah, seperti ada bejana, isinya baru setengah. Nah, seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar itu dipastikan terjadinya di 10 hari yang terakhir Ramadan. Nah, untuk tanggal-tanggalnya, ya, tidak membedakan antara malam ganjil dan malam genap, cuma kalau malam ganjil tambah ditingkatkan ibadahnya. Karena seringnya terjadi Lailatul Qadar itu di malam ganjil, ya. Kemudian 7 hari terakhir, kemudian malam 25, 27, 29, khususnya lagi malam 27. Makanya sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab itu memastikan. Kata Ubay bin Ka'ab, ini malamlah kita diperintahkan oleh Nabi untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, yaitu qiyamul lail atau tahajud. Ya, karena malam 27 Ramadan inilah dipastikan terjadinya Lailatul Qadar. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku berharap memang Lailatul Qadar itu terjadi malam 27 Ramadan. Nah, ini dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita bisa jawab sekaligus. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz, jika sekiranya kita lagi halangan seperti haid, ya, apakah memungkinkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ibu-ibu, perempuan haid itu kan tidak boleh cuma melakukan hal berikut ini. Pertama, tidak boleh sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua, tidak boleh puasa, baik puasa wajib ataukah puasa sunnah. Yang ketiga, tawaf, baik tawaf wajib ataukah tawaf sunnah. Yang keempat, tidak boleh ditalak atau dicerai. Yang kelima, tidak boleh dijima. Yang keenam, tidak boleh membaca Al-Quran yang mushaf, yang isinya cuma ayat suci Al-Quran saja. Nah, selain daripada 6 ini, ibu bisa melakukan kebaikan. Baca Al-Quran, Ustaz. Baca Quran terjemahan. Atau Quran yang kita download dari aplikasi mobile phone kita atau handphone kita. Atau zikir. Zikir apapun kita baca, misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau doa tadi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah, kalau di kampung-kampung itu, dari kampung saya itu, ini tidak dari Nabi ya, tapi ini doa bagus. Biasanya mereka baca sebelum buka puasa. Itu di kampung saya. Cuma sebenarnya doa itu umum. Tidak ada pengkhususan sebelum berbuka puasa. Yang mereka lakukan itu yang pertama bersaksi. Menunjukkan ketauhidan kepada Allah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga meminta surga. Yang keempat adalah berlindung dari siksa api neraka. Yang kelima berkaitan dengan doa minta ampunan lagi, yaitu hadis Ibunda Aisyah. Konteksnya begini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar.
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pernah dengar nggak Pak Irfan itu? Ya kan? Kalau di kampung saya ada yang seperti itu. Cuma sayangnya mereka itu mengkhususkan ya sebelum berbuka puasa. Biasanya begitu. Nah, cuma ini doa bagus. Kita baca misalnya di kapan waktu pun di Ramadan ini boleh. Termasuk di 10 hari yang terakhir Ramadan. Kita menunjukkan ketauhidan kita. Kita bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Kemudian kita meminta ampun. Kalau sudah minta ampun, minta surga. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Kemudian baru kita membaca doa dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tadi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Nah, atau doa yang biasa dibaca juga oleh Ibunda Aisyah di 10 hari yang terakhir Ramadan itu adalah doa minta ampun dan doa keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Engkau dan meminta keselamatan dunia dan akhirat. Seperti itu, Pak. Ya, jadi perempuan haid, perempuan nifas masih mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, kemungkinan kita katakan sekarang ini nggak ada itikaf kebanyakan, ya. Di masjid saya nggak ada itikaf. Saya rasa di Masjid Ibadur Rahman juga belum diizinkan untuk itikaf, ya. Nah, apakah orang yang itikaf saja yang dapat Lailatul Qadar, ataukah kita yang di rumah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Itikaf itu sebagai cara untuk kita fokus untuk beribadah, ya. Karena kalau kita di masjid itu kan akan terbawa oleh suasana banyak orang untuk melakukan ibadah. Akhirnya kita juga semangat untuk ibadah. Cuma bukan berarti kita katakan yang di rumah tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jika yang di rumah seperti kita misalnya kena khawatir masih zaman pandemi, masih ada wabah sekarang ini, kita banyak ibadahnya di rumah saja. Ya, banyak ibadahnya di rumah, dari baca Quran, berzikir, beristighfar, banyak baca doa. Bahkan mungkin bisa kita melakukan sedekah, ya. Sedekah yang online kan bisa kita kirim ke pihak masjid agar pihak masjid membagikan makanan untuk jamaah misalnya, kan seperti itu bisa sekarang ini, atau kepada panti-panti asuhan yang sifatnya itu malam-malam di 10 hari yang terakhir seperti itu. Nah, artinya apa? Orang yang melakukan amal soleh di rumahnya di 10 hari yang terakhir secara tulus ikhlas, maka insya Allah mendapatkan juga yang namanya Lailatul Qadar, yang dimana beribadahnya sama seperti beribadah selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Jadi tidak mesti harus iktikaf. Cuma iktikaf itu sebagai sarana agar kita tersebut bersemangat dan fokus untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Seperti itu loh, Bapak. Nah, ada yang lain? Baik, silakan para jemaah bagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu 15 menit ke depan. Betul. Pak Irfan, ini ada pertanyaan dari jamaah tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Ustadz, kapan afdolnya mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah? Ya, kalau kita melihat dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, zakat fitri atau zakat fitrah itu terbagi menjadi 2 bagian untuk penyalurannya. Ada waktu yang boleh, ada waktu yang afdol. Waktu boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah itu 3 hari sebelum Idul Fitri. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Jadi kita kan pengurus masjid, Pak Irfan. Antum mengolek dana untuk zakat fitrah dari sekarang saja, termasuk juga yang langsung membawakan beras. Usahakan ya Bapak Ibu, zakat fitrah kita itu adalah beras, makanan pokok negeri setempat, yaitu di tempat kita kan makanan pokoknya beras. Jangan kita ganti dengan uang, karena kalau uang itu zakat mal, karena zakat fitrah itu zakat makanan.
Jadi yang kita berikan kepada fakir miskin adalah berwujud makanan supaya mereka kita kenyangkan pada waktu Idul Fitri tersebut. Nah, kita pihak masjid sudah menyiapkan 50.000 misalnya 3,5 liter beras. Jadi kita ibarat jualan dengan jamaah. Berhubung mereka tidak ada kesempatan untuk datang ke pasar, beli beras, ya kitalah pihak panitia masjid secara volunteer untuk menyediakan itu beras. Nah, misalnya 50.000 atau mungkin lebih lah, anggap 100.000 yang beras yang bagus ya, kita katakan itu 3,5 liter misalnya. Ya, jamaah bawa uang, kita kasih beras. Maksudnya begini, kita amanah. Kita penitia akan menyerahkan kepada pihak fakir miskin berwujud beras. Nah, kita kan penitia punya kesibukan juga. Nggak mungkin memberikannya dan membagi-bagikannya malam takbiran. Meskipun membagi-bagikan zakat fitrah malam takbiran sampai menjelang sholat id, itu abdolnya, itu sunnahnya. Kalau saya pribadi, berhubung ada kepenitiaan juga di masjid kita katakan 3 hari sebelum Idul Fitri kita sudah bagi-bagi. Kenapa? Supaya beras tersebut bisa dimanfaatkan oleh golongan fakir dan miskin, terutama pada saat Idul Fitri. Tapi kalau kita kasih malam takbiran atau menjelang sholat id, kapan mereka memasaknya? Kan seperti itu pertanyaannya. Tapi kalau dulu memang Masya Allah, makanan pokok mereka kan di zaman Nabi itu kurma, kismis, langsung dimakan. Jadi enak. Kalau kita kan beras, pasti dimasak dulu. Nah, maka oleh sebab itu pihak masjid tolonglah kita 3 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri sudah kita bagi-bagikan. Dan itu waktu yang bolehnya. Waktu abdalnya memang malam takbiran sampai menjelang sholat id. Cuma ini dari sudut pandang kemanfaatan saja ya saya bicara. Kalau zaman dulu memang benar yang dikasih itu zabib, ya, kismis, kurma, atau buah tin, kita katakan seperti itu, atau susu yang sudah dibekukan itu seperti yakut ya, seperti itu kita katakan. Nah itu siap dimakan, siap dikonsumsi. Tapi kalau beras kan dimasak dulu, bikin ketupat dulu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga kita katakan kita sebagai panitia kan punya keluarga juga. Terasa tidak bisa membadani nanti untuk bagi-bagi itu zakat fitrah pas waktu malam takbiran itu. Maka sebab itu Pak Irfan dan juga para pengurus masjid, dari sekarang antum sudah mengiklankan, menginfokan kepada jamaah siapa yang ingin menyalurkan zakat fitrah atau zakat mal atau fidyah melalui ya masjid kita ini, yaitu Masjid Ibadur Rahman, kita katakan seperti itu. Dan kita memastikan penyalurannya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Waktu bolehnya 3 hari sebelum Idul Fitri, dan kita akan menerapkan itu. Akan menyalurkan 3 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, dan kita tidak menerima lagi 3 hari sebelum Idul Fitri untuk orang yang ingin mengeluarkan zakat, karena kita sudah waktunya pendistribusian atau penyaluran. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi 3 hari sebelum Idul Fitri sudah waktu boleh untuk menyalurkan zakat fitri kita atau zakat fitrah kita. Dan itu terasa bermanfaat buat fakir miskin sehingga waktu ya Idul Fitri mereka sudah ada ketupat, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz, penjelasannya sangat jelas ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh. Baik, dari para jamaah mungkin ada yang ingin bertanya sebelum nanti kita tutup kajian pagi hari ini. Silakan, masih ada waktu 1 pertanyaan lagi. Tampaknya belum ada yang bertanya ini Ustaz. Ustaz, kalau gitu saya izin bertanya perihal itikaf tadi Ustaz. ya. Nah, tadi kan Ustaz bilang kalau misalkan sekarang lagi kondisi pandemi gitu kan, silahkan bisa beribadah di rumah gitu ya, tidak harus di masjid gitu ya, karena kan khawatirnya bisa nimbul masjid baru dan lain sebagainya gitu. Nah, dan untuk itikaf ini sendiri gitu Ustaz, misalkan kita di rumah ada ya ruangan gitu ya khusus untuk kita melakukan itikaf gitu ya, atau itikaf di rumah kan sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman atau mungkin saya gitu ya Ustaz yang mungkin ruangannya tidak cukup atau bagaimana gitu Ustaz, mungkin dalam melaksanakan itikaf itu seperti apa dan pahalanya
gimana Ustaz dibandingkan dengan kita melaksanakan itikaf di masjid gitu. Karena kan kalau di masjid kita ya seharian gitu ya sampai besok subuh. Sedangkan kalau di rumah kan pasti juga ada gangguan anak dan lain sebagainya. Apakah itu keutamaannya sama atau gimana itu Ustaz? Itikaf kan tempatnya di masjid. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendekati istri kalian atau mencampuri istri kalian. Ya, padahal kalian sedang beriktikaf di masjid. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan ilmu bahwasanya iktikaf itu tempatnya di masjid, bukan di rumah. Nah, berhubung tahun ini masih dalam kondisi kita ada musibah, ada wabah pandemi ini, maka kita katakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita tidak iktikaf tahun ini. Ya, kita ibadah di rumah. Jangan sampai kita punya keyakinan nih, ya, bahwasanya ibadah di rumah itu dianggap sebagai iktikaf. Enggak, kita katakan enggak seperti itu. Iktikaf itu di masjid. Kenapa iktikaf di masjid, Pak Irfan? Supaya kita fokus untuk ibadah. Supaya kita fokus untuk apa? Untuk ibadah. Agar jangan sampai kita tersebut menyanyiakan 10 malam yang terakhir. Ya pastinya ada gangguan. Gangguan dari istri, gangguan dari suami, gangguan dari anak, gangguan dari keadaan yang lain. Kadang handphone masih bernyala, kan seperti itu. Yang membuat kita kadang, maaf, kita tersebut tidak fokus untuk ibadah dan amalan. Tapi ala kulli hal, karena kondisilah kita tetap menyatakan untuk melakukan ibadah ya sebaik mungkin. Ya, mudah-mudahan dengan tulus ikhlasnya kita beribadah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kita terhitung beramalnya sama seperti beramal 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Saya pribadi tidak iktikaf tahun ini karena kondisi masih ya artinya dalam kondisi khawatir ya. Ada rasa was-was masih. Maka saya lebih fokus untuk ibadahnya itu di rumah saja. Dan kebetulan masjid yang dekat rumah juga kita ada keputusan kemarin bahwasannya kita tidak mengadakan iktikaf untuk tahun ini. Sama sebagaimana tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada pandemi lagi. Kita normal untuk iktikaf. Seperti itu. Insya Allah. Bismillah. Dan iktikaf itu kan hukumnya sunnah, bukan wajib. Seperti itu Pak Ipan. Nah, jadi yang kita niatkan di rumah itu ya waktu ibadah jangan iktikaf, nggak boleh. Karena iktikaf itu di masjid bukan di rumah. Cuma kita fokus ibadah. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Irfan tentang masalah takbiran. Ustaz, kapan takbiran untuk ya berkaitan dengan Idul Fitri? Kemudian apa lafaz sunnahnya berkaitan dengan takbiran tersebut? Nah berkaitan tentang masalah takbiran, untuk Idul Fitri itu dimulai sejak tenggelamnya matahari di hari yang terakhir Ramadan. Sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah ibadah siam kalian ya 1 bulan full. Kalau sudah sempurna, lakukanlah takbiran sebagai wujud pengagungan kepada Allah Jalla wa ala. Dikarenakan selama 1 bulan Allah telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita dianggap sebagai orang yang bersyukur. Nah, secara lafaz takbiran itu kan takbir itu artinya ada takbirnya, ada tahlilnya dan ada tahmidnya. Yang dari ajaran sahabat Nabi ya, ini bukan langsung kita katakan tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang masalah takbiran tersebut. Tapi kita katakan ada dari jalur sahabat-sahabat Nabi. Di antara 3 orang sahabat Nabi. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Nah, di antara takbiran dari jalurnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud adalah takbiran yang sering kita baca itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbarnya boleh 2 kali, boleh 3 kali. Jadi saya baca 2 kali, boleh juga 3 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu takbiran yang apa? Ala takbirannya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Ada takbiran ala Abdullah bin Abbas, seperti ini takbirannya. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Pernah dengar Pak Irfan? Oh, belum. Oh, yang itu saya Ustaz. Belum. Nah, ini takbiran ala Abdullah bin Abbas, sahih. Artinya kan baik. Ini yang asal dari Abdullah bin Abbas, ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Nah, ada takbiran apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Takbiran oleh Salman Al-Farisi. Sangat pendek sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Nah, itu Salman Al-Farisi. Ya, ala Salman Al-Farisi. Sangat pendek sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Nah, intinya kata para ulama termasuk Imam Syafi'i, di dalamnya ada pengagungan Allahu Jalla wa Ala. Ada pujian kepada Allah, ada tauhid. Makanya yang di Indonesia kan panjang tuh ada juga. Seperti ini misalnya. Ya, sering kita dengar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iya. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azzu janda. Wa a'azza junda. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Boleh juga. Intinya ada pengagungan. Bahkan ditambah dengan salawat Nabi juga boleh. Antum, Bapak Ibu, kalau sekiranya nanti idnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kadang yang melakukan takbirannya itu di akhirnya mengucapkan salawat Nabi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu. Intinya nggak ada masalah gitu ya. Cuma kalau khusus dari Nabi itu nggak ada. Intinya kita diperintahkan untuk takbir. Ada lagi asal dari 3 sahabat. Ya, asal dari 3 sahabat. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas, dan juga adalah Salman Al-Farisi. Seperti itu kira-kira. Nah, wallahu a'lam. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan lain? Silakan ya Pak. Belum ditutup. Sepertinya tidak ada. Sepertinya sudah Ustaz. Alhamdulillah ini banyak sekali. Ya, disiapkan untuk. Iya Ustaz. Aduh. Baik, barakallahu fiik insyaallah. Nah. Sallallahu Nabi Muhammad, ya, kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi, kemudian nanti ditutup dengan doa kafaratul majlis. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Taqabbal ya wabarakatuh. karim. Taqabbal jami'i a'malina as-salihat fi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Barakallahu fiik Ustaz Azhar atas pemaparan materinya. Alhamdulillah lahir. Mudah-mudahan kita semua para jamaah kajian Hafiz Residen dapat mengambil hikmah dan pelajaran ya dari kajian pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa memaksimalkan segala amal ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka terutama dalam meraih Lailatul Qadar. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sampai akhir hayat kita, dan kepada semua keluarga, tetangga yang saat ini sedang ditimpa sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, senantiasa diberikan kesembuhan yang terbaik, dan semoga Allah menggantinya dengan kesabaran yang pahala yang berlipat ganda. Barakallahu fiik Ustaz Azhar. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan kepada Ustaz serta keluarga. Mohon maaf lahir batin Ustaz apabila ada salah dan hilaf dalam kesalahan dan beberapa hal yang mungkin kurang berkenan pada saat penyelenggaraan kajian pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Kita tutup kajian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin.